Halo teman-teman, semoga kalian senantiasa sehat dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas karakteristik pendidikan multikultural. Terdapat poin-poin yang akan dibahas, yaitu karakteristik pendidikan multikultural di berbagai negara dan karakteristik Indonesia sebagai masyarakat multikultur. Simak dan selamat menonton. Apakah kalian sudah mengetahui apa itu pendidikan multikultural? Nah, singkatnya, pendidikan multikultural adalah pendidikan yang berasas dan berprinsip pada keberagaman seperti gender, ras, agama, dan kelas berdasarkan nilai dan paham demokratis yang membangun pluralisme budaya. Sejarah pendidikan multikultural di berbagai negara. Pertama, Amerika Serikat. Dimulai tahun 1960, terjadi diskriminasi yang dilakukan sekelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Amerika Serikat hanya mengakui kebudayaan mayoritas, khususnya masyarakat berkulit putih. Sementara, golongan lainnya mendapat tindakan diskriminatif, seperti di lingkungan pendidikan maupun rumah. Hingga pasca kemerdekaan 1776, Amerika Serikat mulai menyadari jika masyarakatnya berasal dari berbagai ras dan negara berbeda. Oleh karena itu, Amerika Serikat berusaha menjadikan sekolah sebagai pusat sosialisasi dan pembudayaan nilai-nilai baru yang dicita-citakannya. Yang kedua, Inggris. Tahun 1650-an, berdiri pendidikan multikultural di Inggris. Namun, mereka dikenal sebagai bangsa monokultur karena masih terjadi tindakan diskriminatif. Setelah Perang Dunia II, dengan hadirnya tenaga kerja untuk pembangunan dari Kepulauan Karibia dan India, maka berubah menjadi multikultur. Oleh karena itu, muncullah gerakan-gerakan dengan konteks budaya, bercirikan gerakan politik yang telah didukung kelompok liberal, demokrasi, maupun kesetaraan manusia. Akhir 1700 hingga awal 1800-an, terjadi perubahan seperti Revolusi Amerika dan Prancis yang mendorong gagasan mengenai kesetaraan dan kebebasan, akan tetapi kebebasan tersebut tidak berlaku bagi wanita. Didirikan Select Committee on Race Relations and Immigrants atau SCRRI tahun 1968 guna meninjau kebijakan imigrasi. Tahun 1973, laporan dari SCRRI berkontribusi terhadap pendidikan kelompok imigran seperti mengganti istilah imigran menjadi masyarakat multirasial. Tahun 1988, terdapat kebijakan yang memungkinkan terjadinya diskriminasi, seperti kecilnya kesempatan bagi kelompok kulit berwarna untuk mendapat pendidikan secara layak yang mengakibatkan kurangnya keuntungan bagi kelompok minoritas. Dengan adanya pendidikan multikultural ini didasari oleh dorongan dari kelompok orang kulit putih dan kelompok kulit berwarna untuk mengubah status kelompok kulit berwarna dari kelompok imigran yang selama ini menjadi kelompok minoritas yang keberadaannya selalu mendapatkan tindakan diskriminasi sebagai penduduk tetap. Hal ini diperkuat dengan Commonwealth Immigrant Act tahun 1962. Ketiga, Kanada. Kanada mendirikan pendidikan multikultural tahun 1972. Bertujuan untuk memajukan dan mengembangkan cita-cita multikultural, integritas sosial, serta menumbuhkan perilaku positif antar masyarakat multikultural. Tahun 1988, dalam Canadian Multiculturalist Act,
mengatur pengeluaran dana untuk membangun kehidupan rukun dan damai dalam masyarakat multikultural, kemudian memperdalam pemahaman toleransi terhadap kebudayaan, melestarikan budaya asli, memberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam mengembangkan kebijakan multikultural. Kemudian tahun 1993, Vancouver School Board selaku Dewan Pendidikan melakukan penataan guru untuk pendidikan multikultural dengan mendirikan komite penasehat sebagai hubungan rasial serta melembagakannya di distrik sekolah. Karakteristik pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural bertujuan untuk membentuk manusia budaya dan menciptakan masyarakat berbudaya. Materi yang mengajarkan nilai-nilai luhur kemanusiaan, nilai-nilai bangsa, dan nilai-nilai kelompok etnis. Menggunakan metode demokratis yang menghargai aspek-aspek perbedaan, keberagaman budaya bangsa, serta kelompok etnis. Evaluasinya ditentukan dengan penilaian terhadap tingkah laku anak didik meliputi persepsi, apresiasi, dan tindakan terhadap budaya lainnya. Dengan adanya pendidikan multikultural, setiap individual akan memahami mengenai keberagaman dalam kehidupan berbangsa. Pendidikan multikultural memiliki peran dalam mencegah radikalisme. Karakteristik Indonesia sebagai masyarakat multikultur. Tahukah kamu kalau Indonesia memiliki banyak suku bangsa yang memiliki struktur budaya yang berbeda-beda, seperti perbedaan bahasa, adat istiadat, religi, kesehatan, dan banyak lagi. Hal itulah yang membuat Indonesia sebagai masyarakat multikultur. Bagi Indonesia, multikultural merupakan strategi dan integrasi sosial di mana keanekaragaman budaya benar-benar diakui dan dihormati, sehingga dapat difungsikan secara efektif dalam mengatasi setiap isu-isu yang ada. Multikulturalisme membuat semangat ketunggalan atau tunggal ika yang berpotensi membuat persatuan bangsa Indonesia semakin kuat. Indonesia sebagai negara yang dihuni oleh masyarakat multikultural ditunjukkan dengan lebih dari 700 bahasa sehari-hari oleh setiap kelompok masyarakat, penduduk yang berbeda agama, tradisi yang berbeda dari nenek moyang dari setiap suku bangsa. Beragaman tersebut dituangkan dalam moto nasional Bhinneka Tunggal Ika. Teman-teman tahu tidak karakteristik Indonesia sebagai masyarakat multikultur? Nah, pertama, ada keanekaragaman etnis dan budaya. Lebih dari 300 kelompok etnis yang berbeda seperti Jawa, Sunda, Madura, Batak, Minangkabau, dan yang lainnya. Setiap kelompok etnis ini memiliki budaya-budaya, bahasa, tradisi, serta adat istiadatnya sendiri. Yang kedua, ada bahasa. Selain penggunaan bahasa Indonesia, masih ada ratusan bahasa daerah yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat. Ketiga, agama. Selain agama Islam, di negara ini juga terdapat agama seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang keempat, ada keragaman kuliner. Indonesia memiliki berbagai masakan tradisional yang berbeda di setiap daerahnya. Selanjutnya, ada seni dan budaya. Indonesia memiliki banyak sekali kesenian dan budaya yang beragam, seperti kesenian tradisional wayang kulit dari Jawa, tari kecak dari Bali, tari piring dari Minangkabau, dan kesenian lainnya. Keberagaman seni dan budaya inilah yang membuat Indonesia menjadi negara yang menarik dan kaya dalam hal warisan budaya. Karakteristik Indonesia sebagai masyarakat multikultur menciptakan keragaman yang kaya dalam semua aspek kehidupan. Toleransi, kerukunan, dan penghormatan terhadap keanekaragaman merupakan prinsip-prinsip
yang membantu menjaga stabilitas dan keharmonisan dalam masyarakat Indonesia. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Salam Indonesia, terima kasih dan sampai jumpa.